warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Febriani Elsa Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tahukah kalian bahwa setiap hari tanpa kita sadari, kita selalu berada di tengah-tengah proses pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang duduk di ruang kelas dan mendengarkan guru mengajar, tapi lebih dari itu. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat kita tumbuh dan berinteraksi sesungguhnya menjadi ruang belajar yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana lingkungan pendidikan formal, informal, dan non-formal bekerja sama membentuk kepribadian, sikap, dan pengetahuan seseorang. Lingkungan pendidikan formal adalah sekolah, tempat kita memperoleh pendidikan yang terstruktur dengan kurikulum yang jelas. Di sekolah kita belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, sains, sejarah, dan lain-lain. Namun yang lebih penting, sekolah menjadi tempat menanamkan nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan sikap saling menghargai. Coba kita lihat contoh sederhana. Ketika seseorang siswa datang tepat waktu ke sekolah, itu bukan hanya kebiasaan, tapi bentuk pendidikan karakter. Saat guru memberikan tugas kelompok, siswa belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi di sekolah bukan hanya otak yang diasah, tapi juga sikap dan perilaku. Sekolah juga menjadi tempat untuk mengenali potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, dan organisasi OSIS. Siswa belajar kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Lingkungan sekolah yang baik akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana guru dan siswa saling menghargai. Sebelum seseorang mengenal bangku sekolah, keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama. Di sinilah anak belajar berbicara, bersikap, dan meniru perilaku orang tua. Kata pepatah, buat jatuh tak jauh dari pohonnya, karena anak akan meniru bagaimana mereka melihat orang tua mereka. Ketika orang tua mencontohkan sikap jujur, disiplin, dan sopan santun, anak akan menanamkan nilai-nilai itu dalam dirinya sejak dini. Sebaliknya, jika orang tua tidak memberikan teladan yang baik, anak pun bisa meniru hal-hal yang negatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat pendidikan moral dan emosional. Di rumah, anak belajar mengenal kasih sayang, empati, dan tanggung jawab. Misalnya, ketika orang tua memberi tanggung jawab sederhana, seperti merapikan tempat tidur atau membantu pekerjaan rumah, anak belajar mandiri dan disiplin. Dengan demikian, keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sebelum ia masuk dunia pendidikan formal. Selain rumah dan sekolah, masyarakat juga menjadi lingkungan pendidikan yang penting. Di lingkungan ini sering disebut dengan pendidikan non-formal karena pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan interaksi sosial, bukan dari kurikulum. Melalui kegiatan masyarakat seperti bergotong royong, organisasi pemuda, atau kelompok belajar, seseorang belajar nilai-nilai sosial seperti kerjasama, kepedulian, dan toleransi. Misalnya, ketika remaja ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih kampung, mereka belajar arti tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika mengikuti pelatihan keterampilan di balai desa, mereka mendapatkan ilmu praktis dan bisa bermanfaat bagi masa depan. Dari masyarakat, seseorang belajar hidup bermasyarakat, memahami perbedaan, dan menumbuhkan empati. Inilah pendidikan yang sebenarnya, belajar dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga lingkungan ini, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Keluarga menjadi dasar pembentukan karakter, sekolah memperkuat pengetahuan, dan masyarakat menjadi tempat penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Contohnya, anak yang diajarkan sopan santun di rumah diperkuat oleh guru di sekolah, lalu diterapkan di masyarakat, akan menjadi pribadi yang beretika dan berkarakter baik. Jika salah satu lingkungan gagal, proses pendidikan pun tidak akan berjalan seimbang. Di rumah hingga masyarakat, setiap tempat adalah sekolah bagi kehidupan kita.
Pendidikan sejati bukan hanya tentang nilai di rapor, tetapi tentang bagaimana kita belajar menjadi manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai proses belajar, karena sesungguhnya pendidikan sejati berlangsung seumur hidup dan di mana saja. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa, belajar bukan hanya tugas siswa, tetapi tugas setiap manusia sepanjang hayat.